Assalamualaikum bro, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kalibrasi multimeter atau avometer, khususnya bagi yang baru belajar elektronika. Ini ya, avometer ini atau multitester ini untuk pembahasan kalibrasi hanya untuk avometer analog. Avometer atau multitester sama saja ya. Ada yang bilang multimeter, ada yang bilang avometer, itu sama saja. Karena pengertiannya multimeter adalah ada beberapa atau lebih dari satu macam fungsi alat ukur, yaitu di sini mengukur ampere meter, mengukur arus listrik, voltmeter untuk mengukur tegangan listrik AC/DC, dan ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik. Kalau yang bilang avometer itu kan ampere, volt, dan ohm. Jadi sama saja. Maksudnya antara multimeter dan avometer itu sama saja. Lanjut ke kalibrasi. Kalibrasi itu makna gampangnya adalah proses pengenolan alat ukur. Yang perlu diperhatikan pertama yaitu titik nol dari apa yang akan kita ukur. Jadi alat ukurnya harus nol dulu. Kalau voltmeter dan ampere meter ya, ini volt, ini ampere, ini voltmeter AC, voltmeter DC, ampere meter DC. 0 ohmnya ada di sebelah kiri di sini ya. 0 ohmnya ada di jarum di sebelah kiri. Kalau untuk posisi pengukuran ohmmeter di sini, ohm di sini ya, maka 0 ohmnya ada di sebelah kanan ini. 0-nya ada di kanan. Makanya kalau kalibrasinya model 2. Ini hanya berlaku untuk avometer analog. Avometer analog saya ulangi ya. Untuk multimeter digital tidak perlu kalibrasi. Proses kalibrasi untuk voltmeter dan ampere meter DC dilakukan dengan mengatur ini, trimmer ini. Jadi manakala jarum tidak menunjuk 0 maka ini yang diputar, trimmer ini. 0 kiri, posisi jarum sebelah kiri. Jadi nolkan dulu sehingga pengukurannya nanti akurat. Untuk posisi ohmmeter, 0 ohmnya ada di sebelah kanan ini. Ada di sebelah kiri. Maka proses kalibrasinya yaitu ya, setelah kita mindah selektor pada posisi ohmmeter mau mengukur hambatan, maka sambungkan dua kabel merah dan hitam ini, probe merah hitam. Lihat jarumnya berpindah ya, berpindah ke kanan. Lalu paskan nolnya. Ini dengan memutar ini potensio zero adjustment.
ohm meter. Paskan dulu. Ya. Sesudah nunjukkan angka 0 baru kita bisa melakukan pengukuran. Setiap kita mindah selektor skala batas ukur ini, maka penting dilakukan kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang. Misalnya kita pindah ya. Ini ya. Kita pindahkan selektor, maka kita atur ulang lagi. Lepaskan ke 0 lagi. Ya, seperti itu. Ingat ya, setiap mindahkan skala batas ukur ohm meter maka perlu dikalibrasi ulang. Sambungkan ininya. Inilah yang dimaksud kalibrasi. Atau pengenolan ohm alat ukur, terutama pada posisi ohm meter. Tujuannya adalah agar setiap kita melakukan pengukuran, nilai yang ditunjukkan alat ukur ampere, volt maupun ohm, nilai yang ditunjukkan menjadi akurat. Kalau tidak dikalibrasi maka nilai pengukuran yang kita lakukan hasilnya kemungkinan meleset. Paham ya bro? Ibaratnya contoh umumnya ya, misalnya kita punya sepeda motor, ada speedometernya. Kalau speedometernya saja itu belum berangkat saja sudah menunjukkan 20 misalnya. Berarti speedometer kita itu sudah tidak akurat. Belum berangkat saja sudah menunjukkan angka tertentu, misalnya menunjuk 10, 20. Berarti pengukuran speedo itu sudah tidak akurat, sudah tidak standar lagi. Artinya nilai yang ditunjukkan speedo akan meleset dengan pengukuran sebenarnya. Kalau yang standar berjalan 40 berarti ditambahkan dengan yang meleset tadi itu yang sudah 20, sudah 10, itu tidak akurat. Atau kita beli bahan bakar bensin lah di POM, di Pertamina, maka setiap kita beli Pertalite maka ukur liternya itu di-reset, dinolkan, sehingga apa yang kita beli itu hasilnya pas. Beli 10.000 ya dapatnya 10.000. Kalau 1 liter 10.000 ya berarti kalau beli 10.000 ya bensin Pertalite yang kita dapat itu 1 liter, seperti itu. Tidak ada kemelesetan, tidak ada pergeseran nilainya. Gampang ya bro, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan tentang kalibrasi, ini hal yang sangat penting bagi pemula, sehingga belajar mengukur suatu hal dapat sesuai dengan yang data yang didapat dari sebuah alat ukur. Saya kasih contoh satu saja ya. Misalnya ini resistor ini 100 ohm paralel. Kelihatan enggak? Resistor ini 100 ohm paralel. Nilainya berarti sekitar 50 ohm. Kita coba
dengan alat ukur, diukur kali 10, batas ukurnya kali 10, kita kalibrasi, pas ya, posisinya 0, oke, dan coba kita ukur, bener ndak, apa komponennya yang salah, yang rusak, apa alat cara pengukurannya yang kurang benar. Kalau ngukur resistor pakai analog, pegang satu boleh. Perhatikan jarum di atas sendiri. Menunjukkan angka sekitar 5. Kelihatan ya bro? Itu menunjukkan angka 5. Persis di angka 5. Betul ya bro, 5. 5 kali 10. Batas ukurnya 10. Berarti 5 tadi yang di sini, yang ditunjukkan di atas, itu kali 10. Maka nilainya adalah 5 kali 10, 50 ohm. Ini satu contoh saja, mudah-mudahan pelan-pelan bisa dipahami tentang kalibrasi avometer. Kalau ada kekurangan bisa ditambahkan. Mana kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Mudah-mudahan ini video singkat ini bermanfaat. Tetap semangat. Maju terus elektronika Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.